Shalom Aleichem, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Shalom Aleichem. Salam sejahtera dan damai sejahtera saya ucapkan buat Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Damai sejahtera dan salam sejahtera. Dan sukacita Roh Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Hamasyawe Roh Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani ini saya akan mengambil topik yaitu 9 karunia Roh Kudus. Jadi topiknya adalah 9 karunia Roh Kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Bapak Yahweh. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus yang harus kita tahu dan harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai umat Nasrani. Dan apa sajakah ke-9 karunia Roh Kudus itu? Di sini Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini saya akan memberitahukan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara apa saja ke-9 karunia Roh Kudus tersebut. Dan sebelum saya memberitahukan ke-9 karunia Roh Kudus itu, saya akan membacakan terlebih dahulu kitab suci firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Jadi sebelum saya memberitahukan ke-9 karunia Roh Kudus tersebut, terlebih dahulu saya akan membacakan kitab suci kita umat Nasrani di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Bunyi 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Kita mulai dengan ayat yang keempat. Dan ada keanekaragaman karunia, tetapi rohnya sama. Dan ada ayat yang kelima. Dan ada keanekaragaman pelayanan, tetapi Tuhannya sama. Ayat 6. Juga ada keanekaragaman pekerjaan, tetapi Elohimnya adalah sama, yang mengerjakan semua dalam semuanya. Ayat 7. Namun kepada masing-masing diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab melalui roh kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan. Ayat ke-9. Dan kepada orang lain oleh roh yang sama iman, dan kepada yang lain oleh roh yang sama karunia-karunia penyembuhan. Ayat 10. Dan kepada yang lain pekerjaan-pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membeda-bedakan roh, dan kepada orang lain jenis-jenis bahasa lidah. Ayat 9. Dan kepada yang lain penafsiran bahasa-bahasa lidah. Ayat 11. Namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya itu dengan membagi-bagikan kepada masing-masing sendiri-sendiri seperti yang dimaksudkan.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4 berbunyi, dan ada keanekaragaman karunia, tetapi rohnya sama. Dan ada keanekaragaman pelayanan, tetapi Tuhannya sama. Juga ada keanekaragaman pekerjaan, tetapi Elohimnya adalah sama, yang mengerjakan semua dalam semuanya. Namun kepada masing-masing diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab melalui roh kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain melalui roh yang sama perkataan pengetahuan. Dan kepada orang lain oleh roh yang sama iman, dan kepada yang lain oleh roh yang sama karunia-karunia penyembuhan, dan kepada yang lain pekerjaan-pekerjaan mujizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membeda-bedakan roh-roh, dan kepada orang lain jenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain penafsiran bahasa-bahasa lidah. Namun roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya itu dengan membagi-bagikan kepada masing-masing sendiri-sendiri, seperti yang dimaksudkan. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pembacaan kitab suci kita di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi ada 9 karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai umat Nasrani. Dan ke-9 Roh Kudus itu yang pertama adalah, saudara-saudara, ada 9 karunia, ada 9 karunia Roh Kudus. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai umat Nasrani. Dan ke-9 karunia Roh Kudus itu adalah, yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah karunia iman. Yang keempat karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam adalah karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh adalah karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan adalah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang kesembilan adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi itulah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, 9 karunia Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi supaya lebih jelas. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah karunia iman. Yang keempat adalah karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima adalah karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam adalah karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan adalah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang kesembilan adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, ke-9 karunia Roh Kudus. Dan ke-9 karunia Roh Kudus itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ke-9 karunia Roh Kudus itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan kita yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapak Yahweh. Oleh karena itu, saudara-saudara, bila kita diberikan salah satu atau beberapa karunia itu, kita harus memakai karunia itu dengan kita harus menggunakan karunia itu dengan cuma-cuma, saudara-saudara, tanpa mengharapkan
tanpa mengharapkan balasan atau bayaran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kesembilan karunia Roh Kudus ini Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh itu bisa mau memberikannya kepada kita, dan diberikan kepada kita apabila kita mau memintanya. Maka Bapa Yahweh akan memberikan karunia itu kepada kita, saudara-saudara, apabila kita mau memintanya. Dan makanya itu, saudara-saudara, kalau mau ingin mempunyai karunia Roh Kudus, mempunyai beberapa karunia Roh Kudus, itu kita bisa memintanya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh akan memberikannya kepada kita ke karunia Roh Kudus tersebut apabila kita memintanya di dalam doa. Tetapi dengan syarat kita akan diberikan apabila kita mengasihi Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita, dan menjalankan firman Tuhan dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh, dan memuji-muji dan mengagungkan Bapa Yahweh di tempat ibadah atau di rumah, dan taat kepada Bapa Yahweh. Kita yakin dan percaya karunia-karunia Roh Kudus ini akan diberikan kepada kita. Dan saudara-saudara, kita sering mendengar orang diberikan karunia mujizat, juga karunia penyembuhan, dan karunia-karunia yang lainnya. Dan saudara-saudara, seperti Pak Andi Simon itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, seperti Pak Andi Simon yang lagi viral di YouTube dengan penyembuhannya, itu adalah Pak Andi Simon itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Bapa Yahweh itu karunia penyembuhan, karunia untuk menyembuhkan. Jadi selain Pak Andi Simon, selain diberikan karunia iman, juga Pak Andi Simon itu juga diberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan Pak Andi Simon itu diberikan karunia untuk menyembuhkan dengan cuma-cuma dan tanpa mengharapkan imbalan. Dan itulah yang diinginkan oleh Bapa Yahweh. Kalau kita diberikan karunia penyembuhan, kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Jadi kita harus memberikan karunia penyembuhan itu dengan cuma-cuma kepada orang tanpa mengharapkan imbalan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, bisa juga diberikan karunia mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, dan karunia-karunia yang lainnya. Bapa Yahweh juga mau memberikannya kepada saudara-saudara apabila saudara-saudara memintanya. Dan pengabulan permintaan itu bisa dengan cepat dikabulkan, dikabulkannya bisa dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, atau beberapa tahun. Itu yang menentukan bukan kita, pengabulannya bukan kita, tetapi yang menentukan terkabulnya cepat atau tidak, itu yang tentukan itu yang Maha Kuasa, yaitu Bapa Yahweh. Jadi janganlah jemu-jemu untuk berdoa, janganlah jemu-jemu untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan di tempat ibadah dan di rumah, atau mengagungkan Tuhan dimanapun yang bisa kita mengagungkannya. Dan percaya kepada Bapa Yahweh, dibaptis dalam nama Bapa Yahweh bersama Yesus Amasia, bertobat, percaya, taat, dan
mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, saudara-saudara, dan menjalankan perintah-perintah Bapa Yahweh, dekat dengan Bapa Yahweh, yakin dan percaya karunia-karunia roh, karunia mujizat, karunia untuk menyembuhkan, dan karunia untuk bernubuat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan karunia-karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia-karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yakin dan percaya beberapa karunia ini bisa diberikan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa Bapa Yahweh apabila saudara-saudara dekat dengan Bapa Yahweh, meminta dalam doa dan dekat dengan Bapa Yahweh, menjalankan perintahnya, mengasihinya, dan mengagungkannya dalam kehidupan Bapa Yahweh setiap harinya di tempat ibadah, di rumah, atau dimanapun yang bisa tempat memuji dan mengagungkan Tuhan kita yang Maha Kuasa, yaitu Bapa Yahweh. Dan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi ke-9 karunia ini adalah pemberian cuma-cuma atau pemberian secara gratis dari Bapa Yahweh. Oleh karena itu saudara-saudara, apabila kita diberikan salah satu atau beberapa dari karunia Roh Kudus ini, maka kita harus memakai karunia itu dengan cuma-cuma kepada orang tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan, misalnya balasan uang atau balasan benda-benda yang lain, barang-barang yang lain. Dan saudara-saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kita hendaknya harus hendaknya memiliki motivasi yang tulus dalam melayani Bapa Yahweh dalam kehidupan kita setiap harinya, dan saudara-saudara, untuk memuliakan nama Yesus HaMashiach, bukan nama kita. Dan juga bukan agar nama kita semakin populer atau semakin dikenal orang, atau semakin dipakai dalam pelayanan, tetapi agar Tuhan kita itu Bapa Yahweh itu sendiri semakin ditinggikan dalam pelayanan kita. Dan saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa kita hanya alat yang dipakai Elohim, yang dipakai Bapa Yahweh. Dan janganlah saudara-saudara, janganlah kita sombong apabila kita punya karunia Roh Kudus. Sebab itu, apabila kita mempunyai karunia Roh Kudus, saudara-saudara, jangan kita meninggikan hati atau janganlah kita sombong. Tapi apabila kita punya karunia Roh Kudus seperti karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia untuk menyembuhkan, dan karunia untuk bernubuat, atau karunia yang lainnya, saudara-saudara, itu kita harus gunakan untuk membangun orang lain dan membawa orang. Kita harus gunakan untuk membangun orang lain dan membawa orang-orang lain kepada Yesus HaMashiach, dan agar nama Yesus HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang selalu diagungkan, dimuliakan, dan dikuduskan. Karena itu saudara-saudara, apabila kita memiliki karunia Roh Kudus atau memiliki beberapa karunia Roh Kudus, hendaklah kita pakai untuk membangun jemaat, untuk membangun jemaat Elohim, membangun jemaat Bapa Yahweh, dan untuk melayani dan untuk menjangkau orang-orang lain yang hidupnya masih dalam kegelapan, yang masih belum mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus HaMashiach.
Dan setiap orang yang diberikan karunia yang berbeda-beda. Dan saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa setiap orang itu diberikan karunia yang berbeda-beda dan tidak sama semuanya. Dan saudara-saudara, dan apabila yang harus kita ingat apabila kita dan yang harus kita ingat saudara-saudara, apabila kita mempunyai karunia atau beberapa karunia, itu janganlah membuat atau merasa diri kita itu paling hebat. Dan saudara-saudara, melainkan mari kita bersama-sama bekerja sama dalam melayani Tuhan, yaitu Yesua HaMasyiah, saudara-saudara. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, jadi apabila kita diberikan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, apabila kita diberikan yaitu Bapa Yahweh, apabila Bapa Yahweh memberikan kita karunia Roh Kudus, misalnya kita diberikan karunia mujizat atau karunia untuk menyembuhkan atau karunia untuk bernubuat atau karunia untuk membedakan bermacam-macam roh atau karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh atau karunia untuk berkata-kata dengan hikmat atau karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Itu saudara-saudara, apabila kita diberikan karunia ini atau beberapa karunia ini, janganlah membuat diri kita itu merasa tinggi hati atau sombong. Atau karunia yang diberikan Bapa Yahweh itu dipakai untuk membuat kita semakin populer, dibuat agar nama kita semakin terangkat, semakin populer, dan digunakan agar dikenal oleh semakin banyak orang, dan dengan tujuan juga semakin dipakai dalam pelayanan. Itu bukan tujuan yang utama, saudara-saudara. Tetapi kalau kita dikasih oleh karunia Roh Kudus itu, kita harus gunakan dalam pelayanan Tuhan. Kita harus gunakan dalam pelayanan Tuhan supaya nama Yesua HaMasyiah itu semakin ditinggikan dan semakin dimuliakan dan semakin diagungkan di dalam kehidupan kita setiap hari di dunia yang fana ini. Dan itulah saudara-saudara yang harus kita ingat apabila kita memiliki atau mempunyai satu atau beberapa karunia Roh Kudus tersebut, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dimanapun berada saat ini. Karena itu saudara-saudara, saya bertawakan di sini, marilah kita saling mendukung dalam pelayanan untuk pembangunan tubuh Yesua HaMasyiah di muka bumi ini, di dunia fana ini, saudara-saudara. Dan nanti saudara-saudara di YouTube saya yang lainnya, saya akan membuat video YouTube siraman rohani dengan ke-9 karunia Roh Kudus ini dengan penjelasannya masing-masing. Jadi ke-9 karunia Roh Kudus ini yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh, dan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan yang ke-9 karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ke-9 karunia ini di video YouTube saya yang lainnya nanti saya akan membuat videonya dengan penjelasannya masing-masing yang lebih banyak lagi, saudara-saudara, agar semakin dipahami dan semakin dimengerti ke-9 karunia Roh Kudus ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita di dunia fana ini, marilah
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, marilah kita cari tahu, marilah kita mencari tahu dalam kehidupan kita karunia apa yang Bapak Yahweh telah berikan. Karunia apa yang Bapak Yahweh telah berikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, dimanapun berada saudara, dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu berada saat ini. Jadi marilah kita untuk mencari tahu karunia apa yang telah diberikan oleh Bapak Yahweh kepada kita. Apakah kita sudah diberikan karunia penyembuhan, karunia mujizat, atau karunia untuk berbahasa roh, atau karunia-karunia yang lainnya? Marilah kita melihat diri kita, apakah kita sudah mempunyai karunia Roh Kudus atau belum mempunyai karunia Roh Kudus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini saya memberitahukan lagi bahwa pakailah karunia yang diberikan Bapak Yahweh tersebut apabila sudah diberikan karunia oleh Bapak Yahweh itu, misalnya karunia penyembuhan atau karunia mujizat. Pakailah karunia yang diberikan itu, yang diberikan oleh Bapak Yahweh itu untuk bertumbuh dan untuk membangun diri saudara, dan juga untuk membangun orang-orang lain agar bertumbuh dalam iman. Dan saudara-saudara, itu tujuan kita memiliki karunia Roh Kudus, yaitu kita harus pakai karunia Roh Kudus itu digunakan untuk bertumbuh, untuk membangun diri kita sendiri, dan untuk membangun saudara-saudara, dan juga membangun saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi, dan juga untuk membangun orang-orang lain, saudara-saudara, agar bertumbuh dalam iman. Karena itu saudara-saudara, mintalah kepada Bapak Yahweh karunia tersebut, seperti karunia pelayanan atau karunia yang lainnya, saudara-saudara. Dan apabila Anda meminta karunia pelayanan ini, saudara-saudara, itu adalah dari Tuhan, dari Bapak Yahweh sendiri, saudara-saudara. Dan di sini saya mengatakan, saudara-saudara, apabila saudara-saudara belum memiliki karunia Roh Kudus, mungkin Anda sudah introspeksi diri dan sudah melihat, berkata dalam hati, saya belum mempunyai karunia Roh Kudus. Dan salah satu karunia Roh Kudus pun saya belum mempunyainya dan saya belum memilikinya. Jadi kalau saudara-saudara merasa belum memiliki salah satu karunia Roh Kudus ini, maka saudara-saudara, Tuhan Bapak Yahweh itu akan memberikannya buat saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan saudara-saudara, apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh memintanya kepada Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan memberikannya, saudara-saudara. Dan janganlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, janganlah kecil hati atau merasa rendah diri dan merasa tidak memiliki karunia roh, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, meskipun kita merasa belum memiliki karunia Roh Kudus, misalnya belum memiliki karunia mujizat, atau belum memiliki karunia penyembuhan atau karunia yang lainnya, meskipun kita tidak memiliki karunia Roh Kudus, saudara-saudara, sesungguhnya kita atau Bapak Yahweh telah memberikan
minimal satu karunia Roh Kudus. Jadi yang belum merasa mempunyai karunia Roh Kudus, Anda sudah memiliki satu karunia Roh Kudus apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara itu sudah percaya kepada Bapa Yahweh, yaitu Bapa Yahweh sudah memberikan kepada saudara-saudara itu karunia iman. Jadi karunia iman yang telah diberikan oleh saudara-saudara apabila telah percaya kepada Yeshua Mashiach. Karena setiap orang yang mengaku dan percaya Yeshua Mashiach adalah Elohim atau Bapa Yahweh sendiri, telah memiliki karunia iman oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kalau meskipun saudara-saudara belum memiliki karunia mujizat atau karunia untuk menyembuhkan atau karunia-karunia yang lain, tetapi kalau saudara-saudara sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kalau saudara-saudara sudah percaya kepada Yeshua Mashiach yang adalah Tuhan dan Bapa Yahweh sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, apabila sudah percaya, maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sudah mempunyai karunia iman. Jadi sudah mempunyai satu karunia, yaitu karunia iman. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara semakin taat kepada Bapa Yahweh dan taat dalam doa, memuji dan mengagungkan Bapa Yahweh dan mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan saudara-saudara, dan menjalankan semua perintah-perintah Bapa Yahweh dan menjauhi larangannya, saudara-saudara, maka yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara akan diberikan karunia-karunia yang lain, yaitu misalnya diberikan karunia mujizat, karunia untuk menyembuhkan, akan diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, akan diberikan karunia-karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia-karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, atau karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, atau karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau karunia-karunia untuk menafsirkan bahasa roh, itu akan diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Bapa Yahweh. Asalkan saudara-saudara itu berdoa dan memintanya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Dan sekali lagi saya mengatakan, kalau saudara-saudara itu sudah percaya, taat, dan mengasihi Bapa Yahweh dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, selain dikasih karunia iman, maka karunia-karunia yang lainnya juga itu akan diberikan oleh Bapa Yahweh kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan yang saya harus ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kalau diberikan karunia Roh Kudus, diberikan beberapa karunia Roh Kudus, itu janganlah digunakan untuk meninggikan diri, atau digunakan untuk sombong, atau digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi karunia Roh Kudus yang diberikan itu kita harus gunakan untuk diri kita,
dan untuk orang-orang yang kita digunakan untuk diri kita, untuk orang-orang terdekat kita dan orang-orang lain, dan digunakan juga untuk memuliakan Yesus HaMashiach dan untuk mengagungkan Yesus HaMashiach, di mana Yesus HaMashiach adalah Bapa Yahweh, saudara-saudara. Jadi itulah tujuan kita diberikan karunia Roh Kudus adalah untuk dipergunakan bagi sesama kita manusia, untuk menolong dan membantu sesama kita manusia dengan cuma-cuma, gratis, tanpa mengharapkan imbalan duit atau barang-barang yang lain. Dan digunakan karunia Roh Kudus itu kita harus gunakan untuk supaya nama Yesus HaMashiach itu semakin diagungkan dan semakin dimuliakan di dunia fana ini, dan supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus HaMashiach, yang dimana Yesus HaMashiach ini adalah Bapa Yahweh sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi saya mengatakan bahwa pergunakanlah karunia-karunia roh apabila sudah diberikan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh, dipakai untuk membangun jemaat dan untuk melayani dan menjangkau orang lain yang hidupnya masih dalam kegelapan, yang belum mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus HaMashiach, supaya bisa mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus HaMashiach. Dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, juga saya mengingatkan di sini bahwa karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu karunia yang diberikan Tuhan itu kita harus pelihara, saudara-saudara. Karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kita Bapa Yahweh itu, apabila kita telah memilikinya, itu kita harus pelihara karunia itu. Misalnya kita sudah diberikan karunia iman, kita sudah diberikan karunia iman, yaitu percaya pada Yesus HaMashiach, di mana Yesus HaMashiach itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Kita sudah yakin dan percaya pada Bapa Yahweh, kita sudah diberikan karunia iman, dan karunia iman tersebut, saudara-saudara, kita harus pelihara karunia iman tersebut supaya terus bertumbuh dalam kehidupan kita di dunia fana ini. Supaya terus kita, saudara-saudara, harus pelihara karunia iman tersebut untuk bertumbuh dalam kehidupan saudara-saudara. Dan juga dengan kita saudara-saudara harus bertumbuh dalam kehidupan karunia Roh Kudus itu, karunia iman itu harus bertumbuh dalam kehidupan saudara-saudara. Dan apabila menghadapi perkara-perkara, apakah itu perkara kecil, maka Tuhan Bapa Yahweh akan memberikan perkara-perkara yang besar, saudara-saudara. Jadi yang harus saudara-saudara ingat, saudara-saudara, apabila sudah mempunyai karunia iman, sekali lagi, apabila saudara-saudara sudah mempunyai karunia iman, maka peliharalah karunia iman tersebut agar terus bertumbuh dalam kehidupan saudara-saudara, dan agar setiap perkara-perkara kecil, apabila kita sanggup menghadapinya, maka Tuhan Bapa Yahweh akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, juga saya memberitahukan bahwa setialah dengan karunia yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi kalau sudah diberikan karunia Roh Kudus itu, sudah diberikan 1, 2 atau 3 karunia Roh Kudus
itu kita harus setia terhadap karunia tersebut yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh. Dan kalau kita setia dengan karunia yang telah diberikan, maka Tuhan kita Bapa Yahweh itu akan memberikan kita karunia-karunia yang lain, saudara-saudara. Dan karunia-karunia yang lain itu Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara itu dapat pakai dalam pelayanan Bapa Yahweh untuk memuji, mengagungkan dan memuliakan Bapa Yahweh, supaya nama Bapa Yahweh itu semakin dikenal oleh banyak orang, semakin banyak yang mengenal Bapa Yahweh bersama Yesus Amasia. Dan sekali lagi, karunia itu diberikan apabila kita setia terhadap karunia yang telah diberikan, maka Bapa Yahweh itu akan memberikan kita karunia-karunia yang lain, misalnya karunia penyembuhan, atau karunia untuk bisa mengadakan mujizat, atau karunia-karunia yang lainnya, saudara-saudara. Dan Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, itulah 9 karunia Roh Kudus yang saya bisa beritahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi, saudara-saudara, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara merasa belum mempunyai ke-9 karunia ini, maka ya janganlah terlalu minder atau rendah hati, karena setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sudah memiliki satu karunia. Dari ke-9 karunia ini sudah memiliki satu karunia, yaitu karunia iman. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sudah yakin dan percaya pada Bapa Yahweh, sudah yakin dan percaya kepada Yesus Amasia yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Kalau saudara sudah yakin dan percaya kepada Yesus Amasia yang adalah Bapa Yahweh sendiri, yang adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, maka saudara-saudara sudah mempunyai salah satu karunia Roh Kudus ini. Salah satu karunia Roh Kudus itu yaitu karunia iman. Dan apabila karunia iman ini Anda terus pelihara dan bertumbuh dalam kehidupan saudara-saudara, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan saudara-saudara, maka dan setia dalam karunia yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh juga nantinya akan memberikan karunia-karunia Roh Kudus lainnya. Misalnya akan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara akan diberikan karunia yang lain, seperti karunia untuk menyembuhkan, atau karunia untuk mengadakan mujizat, atau karunia untuk bernubuat, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, atau karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, atau karunia-karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, setialah selalu terhadap karunia yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh, seperti karunia iman. Setia selalu berusaha untuk karunia iman itu bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan yakin dan percaya Bapa Yahweh akan memberikan karunia-karunia yang lain, karunia-karunia Roh Kudus yang lainnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sebelum saya mengakhiri siraman rohani umat Nasrani ini dengan judul 9 karunia Roh Kudus, maka saya akan akhiri siraman rohani ini dengan doa, saudara-saudara. Dan mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Bapa Yahweh yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa Yahweh kepadamu, oleh karena Bapa Yahweh selalu baik kepada kami, tidak meninggalkan kami di dunia fana ini. Dan Engkau ya Bapa Yahweh yang baik, terima kasih Bapa Yahweh lewat kebenaran firman Bapa Yahweh yang telah kami dengar dan telah kami renungkan pada saat ini.
Dan Bapa Yahweh, kami mengerti bahwa ada 9 karunia Roh Kudus yang Tuhan Bapa Yahweh berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, yang percaya kepada Yesua Masiah yang adalah Bapa Yahweh sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau yang Samayem. Dan Bapa Yahweh, kami memohon Bapa Yahweh, tolong kami supaya kami juga bisa mengerti bahwa kepada kami juga telah diberikan karunia-karunia untuk kami pakai untuk membangun diri kami sendiri dan untuk membangun orang lain, untuk membangun jemaat. Dan Bapa Yahweh yang ada di Samayem, penuhilah kami dengan Roh Kudus dan berikanlah kepada kami karunia-karunia yang lain daripada Bapa Yahweh untuk kami pakai di dalam melayani Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, terima kasih Bapa Yahweh kami ucapkan atas berkat yang telah Bapa berikan kepada kami, dan sertailah kami Bapa Yahweh dalam sepanjang hidup kami. Dan Bapa Yahweh, berkat dan perlindungan Bapa Yahweh atas kami semuanya, dan penyertaan Bapa Yahweh yang sempurna ada atas kami senantiasa saat ini dan seterusnya. Dan Bapa Yahweh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapa Yahweh yang Maha Besar, Pemilik Samayem, terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah namamu Bapa Yahweh, dan ampunilah, dan tak lupa juga kami memohon ampunilah semua salah dan dosa kami, baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan kuduskanlah Bapa Yahweh kami senantiasa dengan kuat kuasa darah-Mu, dengan kuat kuasa darah Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh, terima kasih ya Bapa Yahweh, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya, yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Amin. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, pembacaan. Itulah saudara-saudara, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, siraman rohani umat Nasrani yang saya khotbahkan dan saya beritahukan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, dengan judul 9 karunia Roh Kudus. Dan sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh terberkati dengan video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan Bapak Yahweh besem Yesua Masiah Roh Kodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem memberkati kita semuanya dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kita semuanya diberikan panjang umur dan sehat selalu. Dan sekian, sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Sampai jumpa.